Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B, pada kali ini kita akan mempresentasikan tugas UAS kami mata kuliah Sistem Operasi mengenai manajemen proses FCFS yang beranggotakan Fitri Ayu Setianingrum, Febi Salia, Fauzal Lail, dan Sultan Muhammad Farhan. Di sini ada abstrak. Itu penjadwalan CPU adalah elemen penting dalam sistem operasi yang memastikan eksekusi proses berjalan efisien. Algoritma first come first serve atau FCFS adalah metode sederhana yang memproses tugas sesuai urutan kedatangan tanpa adanya interupsi. Penelitian ini menganalisis dasar, kelebihan, kekurangan, dan penerapan FCFS melalui studi kasus dan simulasi menggunakan bahasa pemrograman C++. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FCFS cocok untuk sistem dengan beban kerja ringan dengan rata-rata waktu tunggu 8,8 milisekund dan waktu penyelesaian rata-rata 19 milisekund. Namun, kelemahan algoritma ini seperti convoy effect dapat menyebabkan proses dengan waktu eksekusi singkat harus menunggu lebih lama jika berada di belakang proses dengan waktu eksekusi panjang. Studi kasus penerapan FCFS pada layanan perawatan aset kampus dan penjadwalan lapangan futsal berbasis web menunjukkan bahwa algoritma ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan keadilan dalam pengelolaan antrean. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan FCFS pada sistem dengan kebutuhan respon yang ringan serta modifikasi algoritma untuk mengatasi kelemahannya. Selanjutnya yaitu adalah latar belakang. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang membantu perangkat keras menjalankan tugas-tugasnya, termasuk manajemen proses untuk memastikan efisiensi. Salah satu metode yang digunakan adalah algoritma first come first serve atau FCFS yang menangani antrian proses berdasarkan urutan kedatangan. FCFS memproses setiap tugas secara berurutan tanpa mempertimbangkan prioritas atau intervensi tambahan. Rumusan masalah, satu, apa yang dimaksud dengan algoritma first come first serve atau FCFS. Dua, bagaimana menganalisis penjadwalan proses berdasarkan burst time, arrival time, waiting time, dan average waiting time. Tiga, apa saja kelebihan dan kekurangan algoritma FCFS dibandingkan dengan algoritma lainnya. Keempat, bagaimana cara mengimplementasikan algoritma FCFS menggunakan bahasa C++ untuk menghitung waiting time dan average waiting time. 5. Bagaimana penerapan algoritma FCFS dalam kasus nyata. Tujuan penulisan yang pertama menjelaskan konsep dasar algoritma FCFS. Yang kedua menganalisis hubungan antara burst time, arrival time, waiting time, dan average waiting time untuk efisiensi eksekusi. Yang ketiga mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan FCFS. Yang keempat membuat program C++ untuk menghitung waiting time dan average waiting time dengan FCFS. Yang kelima, menganalisis studi kasus penerapan algoritma FCFS. Teori penjadwalan proses. Penjadwalan proses dalam sistem operasi adalah mekanisme yang mengatur urutan eksekusi berbagai proses pada sistem komputer. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem, memastikan penggunaan CPU secara optimal, serta memberikan pelayanan yang adil kepada semua proses. Strategi dasar dalam penjadwalan proses ada non-preemptif dan preemptif. Definisi algoritma FCFS. Algoritma first come first served atau FCFS adalah metode penjadwalan di mana permintaan yang datang lebih awal akan diproses terlebih dahulu. Penjadwalan ini dilakukan berdasarkan urutan waktu kedatangan sehingga setiap permintaan dilayani sesuai antriannya. Mirip dengan konsep seperti FIFO Stack atau FCS sederhana dan mudah diterapkan menjadi pilihan populer bagi organisasi yang membutuhkan solusi cepat dan praktis. Namun, meskipun mudah digunakan, algoritma ini seringkali kurang efisien ketika diterapkan pada sistem dengan beban kerja tinggi. Kelebihan dari FCFS yaitu yang pertama sederhana dan mudah diimplementasikan.
menjamin keadilan dengan memberikan kesempatan yang setara untuk setiap proses, memiliki overhead penjadwalan rendah karena tidak memerlukan penyimpan konteks atau pengambilan keputusan kompleks. Kekurangan dari FCFS yaitu menyebabkan starvation, di mana proses dengan waktu eksekusi singkat harus menunggu proses panjang selesai, dan dapat menyebabkan waktu lama atau convoy effect, di mana proses dengan waktu eksekusi panjang menghambat proses lainnya. Langkah-langkah algoritma FCFS. Yang pertama yaitu input data. Setiap proses memiliki arrival time atau waktu kedatangan dan burst time waktu eksekusi. Urutan proses. Proses diurutkan berdasarkan arrival time dan eksekusi dilakukan tanpa preemption. Eksekusi proses. Proses dieksekusi satu persatu sesuai aturan kedatangan dengan durasi eksekusi sesuai burst time yang ada. Langkah-langkah algoritma FCFS, perhitungan completion time atau CT, artinya waktu proses selesai dijalankan. Yang kedua ada turnaround time atau TAT, di mana waktu dari kedatangan hingga selesai. TAT dirumuskan sama dengan CT dikurang arrival time. Yang ketiga ada waiting time atau WT, waktu dalam antrian. WT sama dengan TAT dikurang burst time. Lalu yang keempat ada average TAT dan WT rata-rata dari turnaround time dan waiting time seluruh proses. Berikut adalah tabel perhitungan FCFS. Proses P1 waktu tiba 0 milisecond, lama eksekusinya 4 milisecond. P2 waktu tiba 1 milisecond, lama eksekusi 6 milisecond. P3 waktu tiba 3 milisecond, lama eksekusi 9 milisecond. P4 waktu tiba 6 milisecond, lama eksekusi 12 milisecond. Dan yang terakhir P5 waktu tiba 10 milisecond, lama eksekusi 20 milisecond. Berikut ini adalah tabel Gantt chart-nya. Yang pertama P1 dimulai dari 0, lanjut ke 4, P2 terus ke 1, P3 terus ke 19, P4 terus ke 3, dan P5 ke 51. Berdasarkan Gantt chart di atas, proses dengan arrival time terkecil akan diproses terlebih dahulu. Oleh karena itu, urutan penjadwalannya adalah sebagai di atas. Nah, ini adalah tabel perhitungan rata-rata turnaround time atau TAT yang menghasilkan di mana hasil turnaround time atau TAT sama dengan 95 dan rata-rata TAT sama dengan 95 per 5 sama dengan 19 milisecond. Hasil perhitungannya, yang pertama mencari waktu tunggu atau WT. Sama dengan waktu mulai ST dikurang waktu tiba atau AT sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0, kurung 4 dikurang 1 sama dengan 3, kurung 10 kurang 3 sama dengan 7, kurung 19 kurang 6 sama dengan 13, kurung 31 dikurang 10 sama dengan 21. Yang kedua, total waktu tunggu atau WT. WT total sama dengan 0 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 21 sama dengan 44. Average waiting time-nya sama dengan 44 per 5 sama dengan 8,8 milisecond. Yang ketiga, total turnaround time atau TAT. TAT total sama dengan 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 41 sama dengan 95. Rata-rata dari TAT-nya sama dengan 95 per 5 sama dengan 19 milisecond. Tahap proses dan flowchart FCFS. Yang pertama, waktu mulai dicatat saat proses dimulai. Biasanya mengikuti waktu selesai proses sebelumnya. Yang kedua, waktu selesai dihitung dari waktu mulai ditambah lama eksekusi. Yang ketiga, waktu tunggu, selisih antara waktu mulai dan waktu tiba. Yang keempat, pemeriksaan, sistem memeriksa apakah semua proses telah dieksekusi.
Jika belum, proses berikutnya dipilih. Jika ya, algoritma selesai. Proses ini diulang hingga semua proses selesai sesuai urutan waktu tiba. Berikut adalah bagian flowchart-nya, yaitu dimulai dari mulai. Lanjut ke input data yang berisi proses P1, P2, P3, P4, P5, waktu tiba 0, 1, 3, 6, 10, lama eksekusi 4, 6, 9, 12, 20. Setelah itu, mengurutkan berdasarkan waktu tiba. Hasilnya yaitu P1, P2, P3, P4, P5. Setelah itu lanjut ke memproses permintaan P1. Terus lanjut ke eksekusi P1, yaitu eksekusi waktu mulai 0 ms, waktu selesai 4 ms, dan waktu tunggu 0 ms. Dan jika sudah selesai, lanjut ke P2. Jika belum, akan mengulang lagi ke permintaan P1 lagi. Setelah itu lanjut ke permintaan P2, dan lanjut dieksekusi P2, yaitu waktu mulainya 4 ms, waktu selesai 10 ms, dan waktu tunggunya 3 ms. Jika sudah selesai, lanjut ke P3, yaitu eksekusi P3, waktu mulainya 10 ms, waktu selesainya 19 ms, dan waktu tunggunya 7 ms. Setelah itu selesai, lanjut ke permintaan 4, dan mulai eksekusi P4, yaitu waktu mulainya 19 ms, waktu selesainya 31 ms, dan waktu tunggunya 13 ms. Jika sudah selesai, lanjut ke permintaan terakhir, yaitu permintaan P5, yaitu lanjut ke eksekusi P5, waktu mulainya 31 ms, waktu selesainya 51 ms, dan waktu tunggunya 61 ms. Dan jika sudah semua prosesnya, maka sudah selesai. Output dari program FCFS yang pertama itu kita harus menginput nama, kemudian kita menginput untuk arrival time-nya atau waktu tiba, dan kemudian kita menginput boot time, dan seterusnya sampai hingga urutan kelima. Dan dari hasil outputnya yaitu dari waktu tunggu. Waktu tunggunya itu dari jumlah yang tertera dari 5 member. Dari hasil total 5 member itu yaitu ada 44 milisecond, 8,8 milisecond yang dibagi 5. Dari untuk TA-nya waktu perputarannya yaitu 95 milisecond. Rata-ratanya waktu perputaran yaitu 19 milisecond hasil dari penjumlahan dan dibagi 5 member. Studi kasus FCFS. Berikut adalah contoh studi kasus nyata dari beberapa jurnal yang relevan. Yang pertama ada penerapan metode first come first serve FCFS pada sistem informasi layanan perawatan dan perbaikan aset kampus. Konteks Politeknik Negeri Cilacap memiliki kesulitan dalam mengelola permintaan layanan perawatan dan perbaikan aset kampus. Permintaan yang datang seringkali tidak tercatat secara sistematis sehingga mengakibatkan ketidakteraturan dalam penjadwalan. Implementasi algoritma FCFS, sistem informasi berbasis web dikembangkan menggunakan algoritma FCFS. Permintaan dicatat dalam sistem sesuai urutan waktu kedatangan. Pelayanan diberikan berdasarkan antrian dengan prioritas utama pada permintaan yang datang lebih dahulu. Solusi 1. Penjadwalan dengan algoritma FCFS menjamin bahwa setiap permintaan diproses tanpa ada yang terlewat. 2. Penggunaan sistem otomatisasi juga meminimalkan kebutuhan pengelolaan secara manual. Hasilnya yang pertama ada tanggapan terhadap permintaan layanan menjadi jauh lebih cepat. Lalu yang kedua ada proses kerja menjadi lebih tertata sehingga konflik dan keluhan dari pengguna
Yang B, implementasi algoritma first come first serve pada aplikasi pengelolaan lapangan futsal berbasis website. Konteks penyewaan lapangan futsal sering menghadapi kesulitan dalam mengatur jadwal, seperti bentroknya jadwal akibat pemesanan yang dilakukan secara manual atau layanan yang kurang adil bagi pelanggan. Implementasi algoritma FCFS, aplikasi berbasis web dibuat menggunakan algoritma FCFS untuk membantu mengelola penyewaan. Pelanggan dapat memesan melalui aplikasi dan sistem akan mencatat permintaan sesuai dengan urutan waktu pemesanan. Solusi yang pertama, sistem otomatis menghindari terjadinya bentrokan jadwal. Yang kedua, pelanggan dapat langsung memeriksa status pemesanan mereka. Hasilnya yang pertama, kepuasan pelanggan meningkat karena sistem menyediakan proses pemesanan melalui aplikasi. Yang kedua, pengelola lapangan futsal lebih efisien dalam mengatur jadwal sehingga menghemat waktu dan tenaga. Kesimpulannya yaitu algoritma FCFS adalah metode penjadwalan sederhana yang memproses antrian berdasarkan urutan kedatangan. Cocok untuk beban kerja ringan atau situasi yang membutuhkan keadilan, tetapi memiliki kelemahan seperti konvoi efek yang memperpanjang waktu tunggu proses berdurasi singkat di belakang proses panjang. Rata-rata waktu tunggu atau AWT yaitu 8,8 milisekund dan waktu penyelesaian atau TAT yaitu 19 milisekund menunjukkan kinerja baik, meski kurang ideal untuk sistem yang memerlukan respon cepat. Studi kasus penerapan FCFS pada layanan aset kampus dan jadwal futsal berbasis web menunjukkan peningkatan efisiensi, pengurangan konflik, dan layanan yang adil. Sarannya yang pertama yaitu FCFS dapat digabungkan dengan algoritma lain seperti SJN atau RR untuk meningkatkan efisiensi pada sistem dengan kebutuhan respon cepat atau durasi eksekusi bervariasi. Yang kedua, penerapan FCFS sebaiknya menggunakan teknologi berbasis aplikasi web atau perangkat lunak untuk mengurangi kesalahan manual dan mempercepat pengelolaan data. Yang ketiga, pastikan kebutuhan dan karakteristik sistem sesuai sebelum memilih FCFS untuk menghindari masalah seperti konvoi efek dan modifikasi FCFS untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.